Keliru sih sebenarnya kalau menganggap lalu e-book itu mengancam penerbitan. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, sebenarnya penerbitan pun juga turut mengembangkan e-book. Nah, sesungguhnya kalau bisa dibilang disrupsi ya, mungkin yang terkena disrupsi mungkin lebih ke semacam apa ya, percetakan misalnya. Tapi toh percetakan pun juga lumayan siap ya kalau baru-baru ini mereka pun juga turut melakukan inovasi-inovasi terkait bisnis e-book. Lalu mungkin toko-toko retail yang memang selama ini porsinya lebih banyak di bidang buku-buku cetak, mungkin agak merasa ketar-ketir gitu ya. Tapi saya tidak terlalu yakin apakah mereka pasrah, tapi saya yakin mereka tentu juga memiliki inovasi masing-masing terhadap tentang e-book ini. Baik. Smart FM. Smart Career. Halo Smart Listener, selamat datang dalam podcast Smart Career. Di kesempatan kali ini saya Tasya Rustama akan mengajak Anda, kita akan menyelami karir-karir yang pastinya bisa menginspirasi Anda. Namun pernah nggak sih Smart Listeners Anda yang mungkin penyuka buku gitu ya, atau juga ada sering berkunjung ke toko buku di kota-kota Anda, melihat buku-buku yang banyak sekali, kemudian membeli, dan berada di tangan Anda sebuah buku itu, pernah nggak sih terpikir bagaimana proses di baliknya? Bagaimanakah dari penulisnya, penerbitnya, ada juga ilustratornya, bahkan isi buku tersebut bisa mengubah kepribadian Anda. Kita akan ngobrol di kesempatan kali ini dengan seorang editor buku. Beliau adalah Mas Adinto Fajar, seorang editor di Grasindo. Ya. Selamat datang Mas dalam podcast Smart Career. Terima kasih. Mas, boleh dong cerita sedikit gitu ya, di era digital sekarang di mana e-book itu sudah sangat booming dan bahkan itu menjadi pilihan masyarakat dalam membaca gitu. Apakah e-book ini justru mematikan buku cetak yang kita tahu sudah lama gitu, atau justru menjadi teman gitu, sejalan? Boleh sharing bersama rekan-rekan. Jadi sebenarnya kemunculan e-book itu sebenarnya kita sambut baik sebagai sebuah penerbitan, karena pada dasarnya e-book itu merupakan sebuah wahana baru atau platform baru, dan itu merupakan sebuah platform yang pasti akan turut memperkaya pengalaman kita terhadap buku. Nah, e-book itu meskipun bentuknya berbeda, bukan cetak tapi dalam bentuk digital, tapi toh persiapan atau penciptaan e-book itu tidak akan lepas dari penerbitan, karena sebuah e-book pun sama halnya dengan buku, dia harus dipersiapkan. Ada proses editing, ada proses perancangan perwajahan, ada proses pembuatan cover dan semacamnya, dan itu semua merupakan ranah dari penerbitan. Memang secara penjualan, memang sejauh ini e-book masih belum terlalu sebesar penjualan buku cetak kalau di Indonesia, karena sejujurnya memang di Indonesia masih sangat belum banyak yang cukup nyaman dengan format e-book. Tapi toh tetap e-book itu sungguh merupakan suatu wahana baru yang kita pun juga turut berupaya untuk mengembangkan wahana baru tersebut, karena itu semacam masa depan dari penerbitan, seperti itu. Baik, karena banyak orang yang misleading ya, Mas Adin, di mana e-book itu sepertinya bukan ranah dari penerbitan gitu. Apakah iya, atau apakah sebenarnya ini tuh ada ranah-ranah lain yang terdampak dari e-book ini? Oh iya, keliru sih sebenarnya kalau menganggap lalu e-book itu mengancam penerbitan. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, sebenarnya penerbitan pun juga turut mengembangkan e-book. Nah, sesungguhnya kalau bisa dibilang disrupsi ya, mungkin yang terkena disrupsi mungkin lebih ke semacam percetakan misalnya. Tapi toh percetakan pun juga lumayan siap ya kalau baru-baru ini mereka pun juga turut melakukan inovasi-inovasi terkait bisnis e-book. Lalu mungkin
toko-toko retail yang memang selama ini porsinya lebih banyak di bidang buku-buku cetak, mungkin agak merasa ketar-ketir gitu ya. Tapi saya tidak terlalu yakin apakah mereka pasrah, tapi saya yakin mereka tentu juga memiliki inovasi masing-masing terhadap tentang e-book ini. Baik, kita masuk ke dalam karir di dunia penerbitan nih, Mas Adin. Smart Listeners, sebagai informasi gitu ya, Mas Adin adalah editor di Grasindo dan di tangan saya sudah ada buku yang diedit oleh Mas Adin. Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat ini menjadi sebuah buku yang sangat-sangat bestseller, Mas Adin. Kayaknya setiap orang tuh di rak perpustakaan itu udah ada yang oren-oren udah kelihatan gitu. Covernya unik sekali, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat. Di tangan saya juga ada yang versi jurnalnya. Cerita dong, Mas Adin, bagaimana Mas Adin gitu yang menjalani profesi sebagai editor dan sampai di buku yang ini luar biasa bestseller gitu. Silakan. Ya. Bagaimana saya bisa masuk sampai ke buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat itu. Jadi tugas seorang editor itu mungkin banyak orang yang untuk zaman sekarang mungkin berpikirnya kalau editor mungkin yang lebih mereka tahu video editor misalnya, karena kan kita hidup di dunia YouTube dan semacamnya ya. Yes. Nah, editor itu sebenarnya juga ada dalam bidang perbukuan. Jadi itu namanya editor buku. Nah, tugas editor buku yang banyak orang mungkin tahu, mungkin editor buku tugasnya mengecek kalimat, mempersiapkan mengecek apakah kalimatnya masih sudah baku atau belum, lalu apakah ada kesalahan-kesalahan cetak segala macam. Ya itu basic. Tapi yang lebih basic lagi, dalam arti lebih esensial, tugas seorang editor itu adalah mengakuisisi naskah. Mengakuisisi naskah itu artinya mencari naskah-naskah yang memang layak untuk diterbitkan, untuk dibagikan kepada masyarakat. Nah, ketika saya mengakuisisi buku ini, itu artinya saya mengakuisisi naskah-naskah dari luar negeri. Itu artinya saya mencari judul-judul dari luar negeri, lalu membacanya, lalu mengeceknya apakah memang kira-kira itu bisa diterima di pasar Indonesia. Lalu kalau memang sudah oke, lalu kita persiapkan bagaimana itu naskahnya bisa diterjemahkan dengan baik buku tersebut, lalu kita mengontak penerbit atau agen dari luar negeri tersebut, kira-kira berapa fee yang harus saya keluarkan untuk membawa buku itu ke Indonesia, lalu gimana saya mengecek, mengedit dalam arti itu saya mengedit bagaimana kalimat-kalimatnya bisa pas dari aslinya, lalu dialih bahasa ke bahasa Indonesia menjadi terjemahnya menjadi enak. Seperti itulah tugas saya sebagai editor. Nah, sehari-hari yang saya lakukan ya selain mengakuisisi naskah, saya juga merancang, kadang-kadang juga merancang marketing plan-nya untuk buku tersebut, lalu juga melakukan pembahasan di berbagai platform supaya buku itu bisa benar-benar dikenal, seperti itu. Oke, berarti tugas seorang editor nggak cuma ngedit doang gitu kan, tapi cukup kompleks di dalamnya, Mas Adin. Ya, kompleks tapi menyenangkan. Oke. Ketika mengakuisisi naskah tersebut, apa lagi yang dilakukan Mas Adin agar sebuah buku ini bisa menjadi sebuah buku yang komprehensif, bisa dibaca? Apakah editor itu dari A sampai Z mengiringi itu semua atau bagaimana? Pada prakteknya memang editor itu yang in charge ya, artinya yang bertanggung jawab. Tapi itu bisa dilakukan secara tim. Jadi misalnya saya untuk mengetes sejauh mana buku ini bisa diterima di masyarakat, saya akan berkomunikasi dengan misalnya pihak marketing, pihak produk spesialis. Dia yang sangat kompeten untuk tahu, buku ini kayaknya pasarnya adalah untuk orang-orang yang misalnya usianya sekian. Lalu saya juga
untuk bisa menjamin bahwa buku ini bisa diterjemahkan dengan baik, maka saya juga harus berkomunikasi, menghubungi penerjemah yang memang berkualitas, lalu juga kita saling bertukar pikiran. Kira-kira kalau judul aslinya kan Subtle Art of Not Giving F-word ya. Lalu kira-kira apa F-word itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia seperti apa? Ya kita bertukar pikiran. Ini kalau diterjemahkan menjadi kata misalnya cuek, kayaknya terlalu kurang familiar. Kalau kita bahas, kalau kita pakai kata yang ini kayaknya terlalu resmi dan semacamnya. Jadi itu cara-cara kita untuk membuat sedemikian rupa sehingga buku ini bisa siap. Memilih naskah yang ini akan meledak nih di pasaran atau kayaknya ini biasa aja gitu misalnya ya. Itu bagaimana Mas Adin? Dibutuhkan trik-trik khusus kah? Oh ya, trik-trik khusus menurut saya ya pasti dibutuhkan pengalaman. Tapi toh itu sebenarnya merupakan sebuah kayak semacam prosedural gitu ya. Artinya ketika kita mendapatkan, kita mengevaluasi suatu judul, yaitu artinya kita harus mengevaluasi juga sejauh mana judul ini akan diterima oleh masyarakat, dan itu kita harus melakukan penelitian tuh. Misalnya kita lihat nih kalau judul-judul dengan tema ini di toko buku itu kira-kira selama ini track penjualannya seperti apa. Lalu kalau buku ini kira-kira selama ini popularitasnya itu kalau dibilang cukup bagus, itu siapa aja yang mengendorse misalnya. Kalau dibilang ini bukunya populer, ukuran populernya apa? Seperti itu. Nah, bagi saya itu memang suatu hal yang sangat penting, suatu hal yang sangat ekstra kerja keras, tapi toh kalau ada tim yang baik, struktur yang baik pasti bisa. Baik, cukup kompleks ternyata menjadi seorang editor ya. Dan menjadi ibaratnya chef gitu ya, Mas Adin. Iya. Yang meracik, meramu buku tersebut dari penulis bisa sampai ke tangan para pembaca, karena yang menyatukan semuanya begitu ya. Betul. Dari penulis, ilustrator dan lain-lain. Itu dia smart listeners, sedikit gitu ya cerita dari Mas Adin, seorang editor di Grasindo, dengan buku yang sudah diterbitkan. Ini adalah sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Ini menjadi sebuah buku yang bestseller, dan ternyata inilah orang yang ada di baliknya. Itu dia Smart Career di kesempatan kali ini. Mas Adin, terima kasih sudah berbagi seputar dunia editor gitu ya. Nah, kita akan mungkin next kita bisa sharing-sharing lagi seputar dunia yang lain gitu ya di dalam penerbitan, karena banyak unsur-unsur lain di dalam dunia penerbitan yang masih bisa kita gali. Smart listeners, pastikan Anda dengarkan juga podcast-podcast lainnya dan tetap bersama dengan kami Smart FM dalam podcast Smart Career. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.